Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Obrolan Horor. Masih bersama kami di podcast ini yang selalu menemani kalian setiap malam-malamnya. Ya tidak lupa ya sekali lah pokoknya. Itu biasa lah. Seperti biasa. Jadi kali ini kami akan membawakan sebuah cerita dari Kak Satori Risa dengan user Twitternya itu Grisela double I double L double A dengan judul Jangan Kemari, Uji Nyali Berujung Maut. Seperti apakah kisah dari Mbak Grisela, uji nyali yang berujung maut ini? Apakah memakan korban? Pokoknya ada sesuatu yang apa? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa siapkan amunisi dan headset agar horornya lebih menantang. Oke, Por, langsung aja kita nyalakan obornya. Nah, jadi waktu itu aku sama keempat temen aku, Ardan, Doni, Rafa, Lano, dan aku sendiri, yaitu Lukman, lagi ngumpul bareng-bareng di rumah Rafa. Waktu itu kita cuman sekedar main doang, sampai akhirnya Doni nanya, "Wah, Raf, emang bener ya rumah yang di ujung sana komplek itu ada rumah angker?" Tanya si Doni. Berpikir sebentar sampai akhirnya menjawab. Tanya Doni ke Rafa. Oh, itu. Iya, ada. Kenapa emang kok kamu bisa tahu? Ya iyalah. Itu rumah terkenal banget. Tahu. Ucap si Doni. Katanya dalamnya ada dukun emang. Lanjut Doni penasaran. Hah? Rafa menyeringikan dahi. Penasaran. Itu mah mitos doang kali. Mana ada dukun di sini? Jelas-jelas rame di sini. Lalu mereka ngelanjutin ngomongin rumah itu. Ya aku jawab, ya aku sih be aja. Sampai akhirnya Doni tiba-tiba nawarin buat pergi ke rumah itu. Mendengar itu pun Lano mencoba membuat Doni berpikir dua kali. Yakin lu Don? Gak takut? Ketinggalan di tenda malam-malam aja lu langsung lari keluar waktu itu. Iya sampai nabrak pohon kan waktu itu. Lanjut aku terkekeh. Jadi lo ngomongnya sih rodok kagak gitu. Semira. Tenang. Doni yang merasa tersinggung pun langsung jawab, Beranilah kalau nggak berani ngapain aku ngajakin. Tapi emang bener mau ke situ, potong si Rafa. Salah ngomong dikit udah bisa ketarik ke dimensi lain loh. Tambahan si Rafa. Ya tinggal hati-hati aja, jawab Doni sedikit meremehkan. Aduh, yakin nih. Aku sih nggak ikut campur kalau kenapa-kenapa nanti, kata Ardan. Akhirnya bicara. Ya, aku juga. Ucap aku setuju dengan Ardan. Walaupun begitu, Doni pun tetap bersikeras ingin masuk ke rumah. Sampai akhirnya ujung-ujungnya kita berlima ke situ juga. Jadi habis pergi sholat maghrib di masjid, kita langsung cabut dan pergi ke rumah itu. Sebenarnya tadinya aku pengen pulang aja daripada ikut mereka. Bukan gara-gara aku takut, aku cuma khawatir ntar ada terjadi sesuatu yang gak bisa dihandle sama kita. Tapi ntar aku pulang dibilang penakut lagi. Jadi aku terpaksa ikut mereka. Kita sampai sekitar 15 menitan.
Soalnya rumahnya emang bener-bener paling ujung, dan di sebelah rumah itu udah bener-bener kebun semua. Nggak ada rumah lagi di sekitar situ. Tok tok tok. Assalamualaikum. Doni mengetuk pintu rumah itu. Lah, ngapain? Kan nggak ada orang. Tiba-tiba pembicaraan Lano terpotong saat seorang satpam yang sedang patroli mendatangi kami semua. Ngapian. Tolok. Macak galak Raiso. Ngapain kalian semua? Tanyanya sambil mengerahkan senter kepada kami. Teman saya bergaya, pengen nyali pak, dia maksa. Ucap Rafa sambil menunjuk ke arah Doni. Jangan. Coba dah balik sana kalian. Perintah satpam tersebut. Enggak kok pak, kita nggak bakal ngapa-ngapain. Kita cuma lihat-lihat doang, jawab si Doni. Nggak bisa, ayo, cepat keluar. Satpam itu terus berusaha mengusir kami. Ayo Rafa, kamu juga. Nanti saya bilangin ke ibu lo. Lanjut mengancam si Rafa. Jangan pak. Ya udah, ayo pulang aja. Rafa menjawab. Enggak. Beneran pak. Cuma sebentar, saya janji pak. Walaupun sudah disuruh pergi, Doni tetap saja ingin masuk ke dalam. Dan akhirnya kita mendapatkan izin dari satpam tersebut. Tapi dengan satu syarat. Jangan kalian sekali-kali masuk ke dalam kamar yang pintunya berwarna putih yang ada di belakang rumah. Satpam itu mengingatkan. Ya udah, akhirnya kita masuk. Sebenarnya sih di dalam kayak rumah biasa. Cuma ya emang agak serem. Berhubungan udah banyak yang rusak, terus juga karena gelap, jadinya serem. Dan akhirnya kita mutusin buat pulang karena udah lihat-lihat dan ternyata emang nggak ada apa-apa. Walaupun begitu, si Doni sempat mancing kehadiran mereka. Cuma emang untungnya nggak datang. Sampai pas kita ke ruang depan, si Ardan nanya, "Lah, Doni di mana? Di mana ini Doni?" Tanyanya sambil menghitung jumlah kita semua. Lah, kok ada 5, tapi Doni nggak ada. Lanjutnya setelah menghitung kami semua. Dan di situ aku bingung banget karena bener-bener kata Ardan, pas kita semua ngitung jumlah kita tuh ada 5. Tapi bener-bener di situ nggak ada Doni. Tapi nggak ada juga orang selain kita. Kita ngitung berapa kali pun jumlahnya tetap saja sama 5. Loh, kok bisa Doni nggak ada? Kalian emang tadi nggak lihat si Doni emang kemana gitu? Ucap Ardan mulai panik. Dan dengan entengnya Lano bilang, tadi kan dia masuk ke kamar yang pintu putih-putih itu. Hah? Ucap si Ardan terkejut. Ngomong Angel. Dan habis itu si Ardan marah-marah dan bilang, ya udah, kita semua keluar dulu sekarang. Dan pas kita buka, pintunya tuh langsung kebanting, kayak ada yang narik dari luar. Itu sampai-sampai aku yang lagi buka pintu jatuh saking kencengnya. Pokoknya di situ udah kacau banget. Si Ardan udah marah-marah, aku udah ngerasa takut. Dan Lanonya malah bercanda. Cuma Rafa doang yang waktu itu waspada. Sampai akhirnya Rafa teriak kenceng banget dan tiba-tiba jatuh ke lantai. Itu Rafa menunjuk ke arah belakang Lano dengan tangan yang gemetar. Melihat itu pun Lano langsung refleks melihat ke arah belakang yang sangat gelap. Hah? Apaan sih? Gak ada apa-apa, Raf.
Itu ada, ucap si Rafa. Terpotong dan tiba-tiba tubuhnya tertarik. Rafa! Ardan mencoba menarik tangannya Rafa, namun usahanya gagal. Rafa pun terseret dan langsung hilang dalam sekejap. Terus, akhirnya kita bertiga langsung ngejar si Rafa. Apesnya, senter yang kita bawa tuh lampunya udah mati nyala. Berhubung senter yang baterainya masih full dibawa sama si Doni yang masuk ke pintu putih tadi. Nah, masalahnya Doni ngilang, jadi kita agak gelap-gelapan pas nyari si Rafa tersebut. Itu semua kamar dan ruangan kita buka, tapi si Rafa tuh bener-bener gak ada. Padahal baru aja setelah Rafa ngilang, kita langsung mengejarnya. Gak mungkin si Rafa ngilang secepat itu. Terus kita nyari di mana-mana sampai manggil namanya, gak ada yang nyaut. Terus pas semuanya lagi nyari di dapur untuk yang ketiga kalinya, entah kenapa aku mendadak capek banget. Saking capeknya aku gak bisa nafas. Padahal di antara mereka, aku tuh hampir gak ngapa-ngapain, cuma ngikut mereka doang. Aku bingung, apalagi sampai sesek nafas begitu. Dan tiba-tiba aku ngerasa ada yang nafas di belakang aku, megang pundak aku. Pelan-pelan aku nengok Rafa. Pas aku nengok, ya Allah, aku langsung lemes banget. Sampai-sampai aku jatuh dan gak bisa berdiri lagi. Aku lihat ada nenek-nenek, rambutnya panjang banget sampai lantai. Matanya tuh yang satu kayak ketusuk jarum, tapi bener-bener banyak sampai berdarah-darah, dan yang satunya lagi warnanya putih polos. Dan habis itu dia senyum-senyum ke arah aku, sampai mulutnya tuh robek. Aku shock. Apalagi aku gak terbiasa ngeliat yang hal-hal seperti itu. Dan nenek itu tiba-tiba ngebisikin aku. Terus karena aku di sini pingsan, aku ngelanjut di poin. Kakak kepotong. Tenang Songki. Aduh, ini posisi tak jelas ya. Aku sempat coba. Terus karena aku pingsan, ya kan, jadi aku nggak tahu secara otomatis gimana kejadiannya seperti itu. Jadi aku menceritakan kembali view atau cerita dari si Lano. Aduh, lu yakin kita nggak balik aja? Tanyaku khawatir. Lah, masa kita balik-balik malah yang pemilik rumahnya nggak ada? Ntar kita mau jawab apa ke emaknya si Rafa? Jawab si Ardan menolak. Berat. Dan tiba-tiba aku mendengar suara sesuatu yang jatuh. Aku kira itu meja. Taunya si Lukman. Aku sama Arda langsung shock dan nyamperin itu. Baru aja mau nanya dia kenapa, malah pingsan anaknya. Tuh, ayo lo, gimana sih? Masa kita ntar gotong Lukman, Rafa, dan Doni? Kata aku. Aduh, Ardan menggaruk kepalanya kebingungan. Ini jenenge siapa tau Lukman ya? Oh, ini berarti cerita si Lano. Kok bisa tiba-tiba pingsan sih? Udah deh, mending kita keluar aja dari sini daripada ntar kita pingsan semua, kejebak semua di sini. Terus Ardan diem sebentar dan menengok ke arah pintu putih yang berada gak jauh dari kita. Itu kan belum dibuka ya, kata Ardan. Aduh,
Gimana sih kamu? Kamu yang ngingetin gak boleh ke situ, masa kamu juga yang pengen ke situ? Kata aku yang sudah panik. Posisi sini aku adalah Lano, karena yang menceritakan adalah Lano. Si narasumber Lukman itu udah pingsan. Jadi ini videonya tadi dijelaskan sama Lano. Tapi gimana kalau sebenarnya mereka semua emang ada di sana? Akhirnya kita berdua diam. Sebenarnya aku sempat mikir itu adalah ide yang sangat-sangat buruk. Walaupun aku juga bercandain soal kamar itu, cuman kalau keadaannya udah begini ya berbeda lah. Kan nggak bisa ngapa-ngapain kalau emang bener kenapa-napa. Dan tiba-tiba ada jalan ke kamar itu. Gila Dan, sudah gila kamu ya, kataku yang langsung narik baju Ardan. Enggak, pokoknya kita sekarang keluar aja, nggak usah masuk-masuk situ. Dan Ardan malah tetap lanjut jalan walaupun aku udah marah-marahin. Akhirnya aku gotong si Lukman. Untungnya pintunya udah bisa kebuka dan si Lukman nggak berat-berat amat, jadinya kita nyampe keluar. Sebenarnya pas nyampe di luar, aku sempat nunggu 3 menitan buat si Ardan. Tapi karena hawanya udah nggak enak dan senter di bawah si Ardan, ya jadi aku pergi. 5 menit kemudian Lukman bangun dan langsung dorong aku. Padahal aku udah susah payah gotong dia dengan sukarela. Aku pikir dia mau marahin aku. Taunya dia bilang, "Yang lain mana? Lah kok cuma kita segini?" Ya aku jawab, "Aku tinggal soalnya Ardan batu. Masa tadi dia nekat mau masuk kamar yang gak boleh itu. Sumpah, enggak, kita harus ke sana sekarang," kata Lukman. Tiba-tiba narik tangan aku. "Hah? Ngapain coba?" kata aku seraya menepis tangan Lukman. "Enggak, kita harus ke sana pokoknya sekarang. Asal kamu tahu, itu kamar kalau kamu masuk ke sana udah ke dimensi lain," jawab Lukman panik. "Hah? Apa sih? Dimensi? Kamu masih ke bawah mimpi ya?" "Enggak. Kira-kira aku kowe masih pengen. Kowe si anu ya, Lukman ya, kowe si Lano nih, aku si Lukman. Kowe sing gue. Mulai kau yang lain mana? Parket terakhir, si parket awal, si terakhir ini. Yang lain mana? Lah kok kita cuma segini? Nah, Lukman toh. Yang lain mana? Lah kok kita cuma segini? Terus aku menjawab, "Aku tinggal soalnya Ardan batu. Masa tadi dia nekat mau masuk ke kamar yang nggak dibolehin itu." Sumpah. Enggak, kita harus kesana pokoknya sekarang. "Hah? Ngapain coba?" kataku seraya menepis tangan Lukman. Enggak, kita harus kesana sekarang. Asal kamu tahu, itu kamar kalau kamu masuk ke dalam rumah, ke dalamnya, itu udah ke dimensi lain, jawab si Lukman sambil panik. "Hah? Apaan sih dimensi-dimensian? Aku masih ke bawah mimpi ya?" Enggak, pokoknya aku serius. Sekarang juga gitu. Enggak, gue serius sekarang juga. Enggak, aku serius sekarang juga pokoknya. Dimensi lain, aku enggak bohong. Dan saat itu bodohnya, aku sama sekali nggak tahu tentang dimensi lain yang dimaksud Lukman tuh. Mereka, makanya aku bingung banget. Malah aku sampai ngetawain dia. Dan aku baru percaya setelah Lukman bilang, buktinya Doni habis masuk ke kamar itu nggak balik-balik lagi kan. Dia kekunci. Lano, dia kekunci. Tapi habis itu aku nggak kesana lagi. Aku malah ngajak dia ke masjid buat nyerahin masalah ini ke ahlinya saja.
Dan sampai di sana kita diceramahin. Kamu kenapa ke sana? Kalian ngapain ke sana kalau sudah tahu bakal seperti ini jadinya? Pokoknya kita dimarah-marahin habis. Apalagi ustadznya itu Om Rafa, yang pemilik rumah. Dan kita tuh mulai panik banget setelah ustadznya bilang, kalian yang seperti ini saya tidak bisa membantu. Ini salah kalian sendiri. Semua bergantung keberuntungan. Kalau memang mereka bisa keluar, mereka akan keluar. Beliau menjeda. Tapi kalau tidak, ya sudahlah. Tapi karena ustadz ini adalah Om Rafa, jadi akhirnya beliau mau ke sana untuk mengecek apakah mereka benar-benar apakah mengecek apakah ke sana mengecek. Terus habis itu baru aja kita buka pintunya, tiba-tiba si Ardan tergeletak tepat di depan pintu. Dan baru saja pas Ustadz mau megang kening si Ardan, si Lukman kesurupan bener masuk ke dimensi lain atau tidak. Tiba-tiba Lukman ini kerasukan sosok nenek tua. Ketahuan dari suaranya. Dan nenek ini bilang, apa kalian lakukan di sini? Dengan nada marah. Dan di situ aku takut banget. Untung ada ustadz waktu itu. Terus ustadznya menjawab, kami di sini untuk mencari 2 orang anak yang bernama Rafa dan Doni. Terus tiba-tiba neneknya ketawa kayak kuntilanak. Serem banget, tapi habis ketawa, tiba-tiba neneknya tuh langsung diam. Dan tiba-tiba bisik-bisik, tapi nadanya tuh marah. Saya tidak suka anak itu. Nenek itu tertawa sebentar sampai akhirnya melanjutkan perkataannya kembali. Ia sangat meremehkan saya, jadi saya kunci dia. Terus neneknya ketawa lagi. Gimana kamu mengunci anak itu? Tanya Ustadz. Tapi neneknya tuh cuma diem dan malah nunjuk ke Pak Ustadz. Diam, kata nenek tersebut. Pokoknya kayak semacam diruqyah gitu si Lukman tuh yang narasumber pertama. Dan sementara Ustadz menangani nenek tersebut, aku mencoba menyadarin Ardan yang setengah tidur. Sumpah aku gak ngerti. Jadi dia tuh gak sadar diri, tapi matanya kebuka. Dan malah tiba-tiba aku ada yang nyolek. Pas lihat ada hantu yang wujudnya seluruh badannya tuh terbakar. Dan aku pun pingsan saking kagetnya. Dan setelah itu Doni sama sekali gak ketemu. Dan Rafa alhamdulillahnya ketemu. Tapi dia sempat sakit sampai berhari-hari. Sedangkan Ardan, aku gak tahu kondisi Ardan kayak gimana. Ardan tuh masih hidup, tapi gimana ya, jasadnya gak ada. Berarti kosong. Jadi menurut orang pintar yang sudah diundang untuk menolong, Ardan ini sudah masuk ke dunia sana, tapi jasadnya ada. Jadi rohnya ke sana. Jadi pelajaran yang bisa diambil untuk cerita ini adalah jangan sekali-kali nantangin mereka yang tidak terlihat sekalipun. Mereka nggak ngapa-ngapain pas kita nantangin. Tapi apalagi sampai nggak dengerin orang yang udah ngingetin. Kayak si Doni, dan juga sopan santun. Dan jaga sopan santun maksudnya. Kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi seterusnya, walaupun sebelumnya kita nggak kenapa-napa. Nah, jadilah itu cerita dari si narasumber, si Satori Rizela, yang
di situ disebut dengan Lukman nih Mas ya. Cerita Lukman. Istilahnya gini. Jadi kalau hitungan orang Jawa itu nyawa kita dibagi dari 4. Etan kulon lor kidul. Etan kulon lor kidul. Sorry. Etan kulon lor kidul. Nah, itu jadi yang mewakili kita itu ada 4 orang itu, ya kan? Itu bisa disebut dengan kakak ngawa di hari-hari. Boy. Enek adike saurunge adewe lahir, enek masih adewe sing sakwise ade lahir. Ya kan? Nah, itu juga 4 nyawa itu. Kalau salah satu dari nyawa ini hilang, itu kita kayak sebenarnya jasad kita utuh. Tapi sukmanya itu nggak ada, salah satunya. Sama kayak istilahnya kayak gini, kita 4 bersaudara, salah satu nggak ada, yang 3 itu bakalan bingung, ya kan? Kecuali kalau yang 3 itu kuat, dia masih bisa menjalankan aktivitas. Tapi kalau satu hilang, ya itu resikonya. Itulah resiko. Kan dari awal udah diingetin tapi ngeyel. Sopan santunnya nggak ada, kan itu rumah baru pertama kali dia kesana. Harusnya dia nurut sama si satpam itu, suruh pulang ya pulang, karena mana anak muda, mungkin masih muda. Ngeyel juga si Doni. Tapi katanya dari narasumber si Doni hilang Mas. Nggak ditemukan. Jasadnya pun sama orangnya nggak ditemukan. Kalau Rafa kembali, tapi sukmanya hilang salah satunya. Ya begitulah cerita dari mereka. Ya kan? Semoga kedepannya lebih baik lagi untuk pelajaran semuanya juga ini. Dan mengingatkan buat teman-teman yang punya cerita kayak ini, kalau bisa yang lainnya bisa di-share ke kami lewat link ada di deskripsi, atau juga bisa lewat media sosial @obar-obor di Instagram dan Twitter. Langsung saja. Obrolan horor. Oke, terima kasih untuk narasumber yang sudah mengizinkan kami untuk mengangkat ceritanya ke channel YouTube yang bukan milik kami pribadi. Mohon maaf bila ada salah katanya, salah ucap, salah membawakan ceritanya. Terima kasih juga untuk sobat Batur, ini kan, yang sudah menonton video kami sampai selesai. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, ya kan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam obrolan horor.